Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu kedua bulan Mei tahun 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang keempat dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Rumah Bapa bagian kedua. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 44 sampai dengan 52. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 4. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 31b sampai dengan 32. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, dan hari Selasa tanggal 3 Mei 2022. Tetapi lebih sedikit satu ayat di awal bacaan dibandingkan dengan tanggal-tanggal tersebut. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, tanggal 6 Mei 2023, tanggal 1 Mei 2021, tanggal 9 Mei 2020, dan tanggal 18 Mei 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14 meneruskan serta menyelesaikan bacaan Injil kemarin yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6 pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025. Bacaan Injil pada hari ini hanya ada pada Injil Yohanes dan sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu
tanggal 3 Mei 2025 yang mengambil bacaan dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14 sekitar 14 hari yang lalu, tetapi berbeda atau selisih satu ayat lebih sedikit di awal bacaan. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk mampu melihat, mengenal, dan mengalami sendiri kehadiran Allah Bapa dalam setiap peristiwa hidup dan kehidupan kita sehari-hari, serta percaya sepenuhnya kepadanya. Yesus Kristus menegaskan kembali bahwa Ia dan Allah Bapa adalah satu kesatuan, di mana kalau kita mengenal Yesus Kristus, berarti kita mengenal Allah Bapa. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 9b dan ayat 11. Ya, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Sifat Yesus Kristus sebagai pribadi putra dapat memberikan gambaran akan Allah sebagai Bapa. Sahabat Kuntum yang terkasih, persatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan, sehingga oleh karena itu maka kita dapat melihat pribadi Allah Bapa yang lain melalui Yesus Kristus. Kesatuan Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah kesatuan kehendak yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus melalui segala pekerjaan baik yang dilakukannya. Sehingga dengan itu kita dapat mengenal Allah Bapa yang Maha Baik. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 11. Tetapi kita pun seringkali seperti Filipus dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu masih saja kurang percaya pada kehadiran dan pendampingan Yesus Kristus dalam keseluruhan hidup dan kehidupan kita selama ini. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9a. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam hidup dan kehidupan kita selama ini, seringkali kita menjadikan Allah Tritunggal Maha Kudus seperti satpam atau mesin ATM, di mana kita mendatanginya jika kita memiliki masalah. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita lebih sering mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam menjalani hidup dan kehidupan kita selama ini. Bahkan bukan tidak mungkin kita malah jarang mengingat Allah Tritunggal Maha Kudus, terutama pada saat kita bahagia. Padahal Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa ada bersama dengan kita dan menyertai seluruh perjalanan dan pergumulan hidup dan kehidupan kita sehari-hari selama ini. Yesus Kristus mengingatkan bahwa tujuan dari perjalanan hidup dan kehidupan kita adalah bersatu kembali dengan Allah Bapa di surga. Semua manusia hendaknya terarah kepada Allah Bapa, di mana kehadirannya menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Pengenalan kita akan Allah Bapa juga harus kita wujudkan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita sehari-hari. Bukankah di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, 20, 22, 24, dan 26 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sahabat Kuntum yang terkasih, marilah untuk datang kepada Yesus Kristus agar dapat mengenal Allah sebagai Bapa dan memberikan waktu secara khusus agar dapat lebih mengenal dekat dan semakin intim dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga sepanjang hari ini seluruh hidup dan kehidupan kita dapat menjadi pewartaan kasih-Nya terhadap orang lain. Orang lain dapat merasakan pula kehadiran dan kebaikan Allah Tritunggal Maha Kudus melalui kehadiran kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.